sama sekali tidak. Cuma yang dibutuhkan itu adalah kehati-hatian. Ya, kehati-hatian, tanda positif negatif salah pun ke bawahnya pasti salah. Contoh tadi. Sebenarnya kalau saya sekali lagi kalau saya menjelaskan kalau pakai apa? Pakai PowerPoint kan tinggal klik 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 gitu kan gampang, benar nggak? Jadi sebenarnya kalau cara seperti itu kan salah satu ya salah semua. Tadi saya salah, Anda kalau ikut-ikutan ya nanti hasilnya salah gitu. Jadi kalau salah itu kelihatan di mana salahnya. Ya, apalagi kalau kita membuat soal, kalau kita misalkan kuliah di kelas, biasanya saya tidak buat soal. Kita buat soal bersama. Kalaupun salah, salah bersama. Jadi tahu salahnya itu, oh dari sini, dari sini. Daripada saya ambil soal di buku yang sudah ada jawabannya. Kalaupun ada seperti itu, biasanya saya jawabannya di keep, kita coba tulis ulang. Ini sebenarnya ada di slide yang tadi saya coba. Ya, tapi begitu saya ini kayaknya ada kesalahan, itu diulangi lagi. Karena kalau tinggal klik-klik-klik itu gampang gitu. Itu untung soal tadi hasilnya cuma 2 kali iterasi. Bahkan masalahnya kalau misalkan dia tidak ada visible solution-nya, Anda terus-terusan lakukan iterasi, ya bablas. Makanya pada saat ujian itu kalau tidak salah, angkatan 2016 itu saya lupa lagi namanya siapa. Dia sampai 7 kali iterasi, nggak dapat hasilnya. Ternyata pas iterasi kedua ada kesalahan. Ya, ada kesalahan penjumlahan, harusnya dijumlahkan, kalau tidak salah dia dikurangkan atau kebalikannya. Begitu cek jawabannya, maka begitu iterasi selanjutnya, kacau. Nah, masalahnya kalau pakai software kan gampang. Ya, tapi masalahnya adalah software itu kan hanya langsung keluar hasil. Jadi kalau Anda tahu, oh, angka ini dari sini, angka ini dari sini, kan lebih gampang. Udah. Udah mulai kan? Nah, sekarang gini. Tugas Anda yang kemarin, ya, tugas Anda yang kemarin, saya minta tugasnya yang salah kirim ulang. Ya, dengan catatan file lamanya tidak harus di-delete. Sekali lagi, langsung aja tambah file baru. Ngerti nggak nih? File lamanya tidak usah di-delete. Tinggal tambahkan aja file baru. Atau mungkin ya di yang file lama, ya udah nggak usah lah. Yang lama nggak usah dikirim ulang. Tapi kalau yang salah, ya Anda buat lagi. Tapi kalau udah yang benar, ya kemarin kan contohnya hanya buat dulu maksimasi, jangan dulu minimasi. Ya, maksimasi dulu. Nah, dari tugas kemarin yang Anda kumpulkan, sekarang Anda coba. Kalau kemarin kerjakan pakai grafis, sekarang kerjakan pakai simplex. Ngerti nggak nih? Ini ada yang senyum-senyum gitu. Tugas yang Anda kerjakan kemarin, ya, kalau yang mengerjakan minimasi, kalau Anda mau lanjutkan silakan. Tapi minimasi bukan select. Nggak pakai select variabel. Ya, Anda coba kerjakan. Sekarang Anda coba kerjakan pakai metodenya simplex. Dan jawabannya harus sama. Dan kotretannya harus tertulis semuanya di bawah. Seperti tadi yang saya buat. Nanti nih. Ya. Jadi kalau Anda salah, tuh yang ada minimasi, yang kopas dari buku, misalkan. Ya, yang jualan martabak, yang gestengel, kemudian apa. Yang perakitan mobil meskipun agak jauh, gitu.
aja belum beres gitu. Apalagi ini seorang montir gitu. Ya, itu boleh diperbaiki, boleh enggak ceritanya dengan tukang martabak gitu. Martabak buat apa, misalnya. Terus yang kestengel itu, ya, kayaknya ingat tuh. Yang dalamnya ini bukan, yang dalamnya nanas, itu bukan. Kestengel itu apa? Ada kelompok yang buat itu. Itu barangkali pas mau lebaran jadi ingatnya ke sana. Gitu. Itu kan biasanya kue lebaran. Gitu. Silahkan kalau mau buat itu. Jadi kalau yang kemarin berasa salah, kopas dari buku, kalau salahnya kelihatan, kalau kopas dari buku kelihatan. Ada kerjakan lagi, ceritanya yang simpel aja. Ya, tukang martabak bisa, tukang bala-bala saya bilang. Ya, coba Anda kerjakan pakai Simplex. Kalau pakai Simplex mungkin ya lebih enaknya tulis tangan gitu daripada pakai Excel tadi kan. Rasakan saya. Nah, sok ada yang mau tanya. Jadi sekali lagi untuk membuat tabel Simplex, ya membuat Simplex, model Simplex. Langkah pertama itu seperti biasa, seperti metode grafis. Anda harus menyederhanakan kasus dalam bentuk tabel. Boleh kan? Setelah itu buatlah ketidaksamaannya. Persamaan atau fungsi ketidaksamaannya. Yang pakai lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, gitu kan? Termasuk fungsi non negatif. Nah, itu kan untuk metode grafis atau metode Simplex kan sama-sama sampai situ kan. Tapi bedanya ketika Simplex, ketika Anda berbicara maksimum, maka Anda menambahkan variabel slack. Slack variable. Slack variable itu berbicara sumber daya yang tidak terpakai. Pasti plus S, plus S, plus S. Kalau dia berbicara minimum, beda lagi. Bukan pakai slack sebetulnya. Ya. Nah, kemudian setelah Anda buat ketidaksamaan, dibuat menjadi kesamaan atau persamaan, dengan menambahkan variabel slack, plus yang lebih kecil sama dengan Anda rubah menjadi sama dengan, kemudian Anda tuangkan dalam tabel Simplex. Contoh tadi, Z, X1, X2, S1, S2, S3. Masih ingat tadi? Ke kanan. Ke kirinya, Z, S1, S2, S3. Nah, itu apa? Setelah itu Anda cari kolom kunci. Kolom kunci itu apa? Kolom kunci itu adalah baris pada fungsi tujuan, angka yang ada pada baris fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif terbesar. Itu kolom kunci. Setelah mencari kolom kunci, saya mencari baris kunci. Baris kunci itu dicarinya dengan menggunakan angka indeks, sebutnya itu. Angka indeks itu nilai kanan itu angka yang berada di sebelah kanan sama dengan dibagi angka yang ada pada kolom kunci. Yang jadi baris kunci apa? Carilah angka indeks yang paling kecil. Nah, nanti perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci di tengah-tengahnya disebut dengan angka kunci. Setelah itu apa? Baris kunci semuanya dibagi angka kunci. Yang tadi kan dibagi 3, dibagi 3, bagi 3 gitu. Benar, dibagi 6, dibagi 6, bagi 6. Nah, setelah itu apa? Lakukan proses iterasi dan seterusnya. Itu kita melakukan kolom, mencari baris itu udah melakukan proses iterasi. Kemudian lakukan yang tadi, yang angka pada kolom kunci dikalikan ke baris kunci semua gitu. Sehingga munculnya itu 1, 0, 0, 0, 0 ke atasnya itu. Terus lakukan.
proses itu berulang sampai di fungsi tujuan tidak ada lagi nilai negatif. Kalau di fungsi tujuan ada nilai negatif, Anda belum beres. Nanti pada saat tabel Simplex yang kedua, ketika kolom kuncinya itu di select 1 atau di kolom kuncinya itu di X1, maka yang barisnya pun diganti menjadi X1, yang tadinya select menjadi X1. Contoh tadi kan? Benar nggak? Kemudian yang kedua, kita menemukan baris kuncinya itu, kolom kuncinya di X1. Kuncinya di X1. Maka nanti baris kuncinya pun ganti si select-nya dengan X1. Itu biasanya yang suka terlewat. Nah, yang terakhir, biasanya kalau hanya mendengarkan, hanya melihat, tanpa mencoba sendiri, biasanya tidak akan bisa. Tapi kok, iya. Wah, udah sulit. Ya, makanya Anda coba yang tugas kelompok Anda coba nih dari grafis, sekarang coba Anda kerjakan menggunakan Simplex. Dan yang saya minta, kirim filenya dalam bentuk PDF, bukan JPG. Ataupun bukan dalam bentuk compressed file. Pakai RAR, misalnya. Ya. Combine file bisa Anda lakukan secara online ataupun secara offline. Dah, kita udah lebih nih waktunya. Ada mau tanya? Saya lupa. Lutfi, mau disampaikan? Nggak ada Pak, cukup pusing. Iya. Udah, so. Ada yang mau tanya? Kalau Anda tanpa nyoba sendiri itu sulit. Saya dulu pegang Simplex itu. Bukan di RO, bukan di ROB, justru mula-mulanya. Saya memberikan pengajaran Simplex itu bukan di ROB justru. Tapi di matematika ekonomi lanjutan. Linear programming itu sampai ke Big M. Big M itu lebih sulit lagi. Kita kan hanya kenal gitu ya. Ini loh Simplex seperti ini kan, sisanya mah pakai software, pakai apa ya silakan. Terutama masalahnya itu adalah pembuatan model, constraint-nya itu yang sulit. Ya, udah yang mau tanya? Nih kalau pakai papan tulis lebih enak. Ya, kalau pakai papan tulis, kalau seperti ini sulitnya kalau saya pakai PPT, kalau hitungan PPT kan kayak klik gitu kan, ini seperti apa ya, kayak kurang pas gitu. Kan saya kalau di kelas itu jarang menggunakan PPT, lebih baik tulis tangan. Bagi statistiku enak banget. Kalau pakai klik ini, ya udah tinggal duduk gitu kan ya. Ini masukkan rumus ini, hasilnya seperti ini, klik. Wah, super enak. Yang lebih baik saya modalkan spidol. Baik sebut gaptek, tapi kalau PPT itu nggak gitu kalau hitungannya. Ya. Udah. Udah aja, santai aja. Kalau nggak bisa kan masih ada semester depan. Itu aja simpel. Ya, selalu berpikir positif. Cuma masih panjang. Kedua aja belum beres itu. Ya, santai lah. Udah penting kan? Jadi tugas kedua itu yang tadi buat Simplex ya. Nah, kalau misalkan tidak ada yang mau tanyakan lagi, terima kasih banyak buat Pak Lutfi. Ya, udah terus join. Terima kasih banyak buat semuanya. Tadi udah partisipasi lah kita barengan. Nanti surat-surat tadi saya simpan di Unpad.
Untuk Simplek pun mungkin ada di Taha. Untuk buku Taha mungkin karena ada beberapa orang di antara Anda yang bimbing operasi, mungkin itu bisa jadikan referensi. Nanti buku Tahanya full, saya tidak potong per chapter, nanti saya simpan di lab 4. Yang Taha ya, di Taha gitu. Tapi mungkin sayangnya saya punya yang terbitannya yang lama gitu. Mudah-mudahan Anda bisa gunakan terbitan yang baru. Bagi Anda yang sekarang lagi mau nyusun skripsi atau tugas, saya minta referensi itu 10 tahun terakhir untuk textbook. Jurnal atau penelitian terdahulu gunakan 5 tahun terakhir. Kenapa saya gunakan itu? Berdasarkan dari akreditasi jurnal nasional. Cambridge Tech Dictionary itu mensyaratkan bahwa textbook itu 10 tahun terakhir. Jurnal itu 5 tahun terakhir. Ya, kalau tidak menanyakan lagi, silakan bekerja. Nanti minggu depan kita lihatlah apa yang akan kita lakukan. Ya. Selamat sore. Terima kasih banyak untuk Pak Lutfi. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.